Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin wa ala sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian di tanggal 4 Safar 1448 Hijriah, tanggal 19 Juli 2026, dengan tema bagaimana nasib keadaan orang-orang anak-anak orang kafir. Dan demikian, silakan Bapak Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini di Masjid Nurul Huda Cipaganti Tekensi Cipamengkolan Riung Bandung. Pemberangkatan tadarusan kita belajar dari Al-Quran surat Al-Hasr, surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 21. Nama surat Al-Hadid artinya besi. Ayatnya 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Silakan Pak, artinya. Al-Hadid ayat 21. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan meraih surga. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga itu harus berlomba-lomba. Ulah kaleke talangke loba atuda. Yang luasnya dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu luasnya surga yang disediakan Allah
untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan Allah untuk satu, orang-orang yang beriman kepada Allah, dua, yang beriman kepada Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha mempunyai karunia yang besar. Karena kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Rasulnya, kita ada harapan masuk surga. Karena beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Kita beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya, jadi kita ada peluang masuk surga. Kita rangkai ayat tadi. Surga yang seluas langit dan bumi itu untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang kedua, surat 47, surat Muhammad namanya, ayat 15. Muhammad artinya Nabi Muhammad SAW. Ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharun mimma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratum min rabbihim, terus kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamima faqatta'at am'a'ahum. Surat 47 ayat 15. Surat 47 ayat 15. Artinya Pak? Surat Muhammad ayat 15. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang-orang yang kekal dari dalam neraka dan diberikan minuman air mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Perumpamaan taman-taman surga yang dijanjikan Allah
untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Di surga itu ada sungai-sungai, bukan satu sungai, air yang tidak payau. Kedua, ada sungai-sungai, bukan satu, dari susu yang tidak berubah rasa dan baunya. Ada sungai-sungai arak yang tidak memabukkan, bahkan melezatkan bagi para peminumnya. Orang yang suka minum arak di dunia tidak akan diberi di surga, tidak akan masuk surga artinya. Dan sungai-sungai dari madu murni yang sudah disaring. Jadi ada sungai-sungai air yang tidak payau, ada sungai-sungai susu, ada sungai-sungai arak, dan sungai-sungai madu yang telah disaring. Samakah dengan penghuni-penghuni neraka? Tentu tidak sama. Yang di dalam surga itu mereka diberi berbagai macam buah-buahan. Ada buah harum manis surga. Ada buah cengkir surga, bukan cengkir Indramayu. Dan mendapat ampunan dari Allah. Berbagai macam buah-buahan dan ampunan dari Allah. Samakah dengan para penghuni neraka yang mereka diberi minum air yang sangat mendidih sehingga terpotong-potonglah ususnya. Jadi di neraka itu diberi minum dengan air yang sangat mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Pertanyaannya, adakah di neraka air yang sangat dingin? Tolong dijawab dulu. Air yang sangat panas sehingga memotong-motong ususnya. Pertanyaannya, adakah di neraka air yang sangat dingin? Tidak ada ya. Di neraka tidak ada air yang sangat dingin. Coba lihat surat 38, Shad namanya. Ayat 57. Surat Shad artinya ya Shad aja. Surat 38 ayat 57. Artinya aja Pak. Surat Shad 38. Surat Shad ayat 57. Ya. Inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya, meminum mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Oh, jadi ada ternyata di neraka itu Sangat dingin. air yang sangat dingin membekukan. Inilah azab neraka. Biarkan mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan ulangi. Inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya, meminum minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Jadi ada di neraka itu air yang sangat dingin membekukan. Sangat dingin nggak bisa diminum. Nggak bisa diminum. Diminum. Kan beku. Yang sangat panas juga diminum. Yang sangat dingin. Ulangi artinya Pak. Inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya, minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Diminum Pak. 38, 57. Dipaksa minum. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam artian melaksanakan apa yang diperintahkan Allah semuanya dan meninggalkan apa yang dicegah Allah semuanya. Kita belum melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah dan belum melaksanakan semua apa yang dilarang Allah, dicegah Allah. Jadi takwa itu ada tahapan.
kita orang yang bertakwa, tapi tidak semua perintah Allah sudah dilaksanakan. Karena ada perintah Allah yang akan dilaksanakan secara kolektif dan secara perintah Allah yang dilaksanakan secara individual. Begitupun larangan Allah. Tapi kita menuju orang yang bertakwa. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, satu untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dua untuk orang-orang yang bertakwa. Itu ayatnya 47-15. Lihat surat 3 ayat 133. Surat 3 Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya apa? Ali Imran 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan Allah sudah tercipta surganya, hanya belum ada penghuninya. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kita ada peluang masuk surga kalau begitu. Kendati pun kita belum dapat melaksanakan apa semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa semua yang dicegah Allah. Ada anak kecil mati, nasib mereka di akhirat kemana? Nasib anak kecil yang mati masih bayi ke surga atau ke neraka, gitu aja. Kan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan untuk orang yang bertakwa. Bayi itu belum bertakwa. Kalau ada bayi yang bertakwa, barangkali itu bayi ajaib gitu. Surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, satu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dua untuk orang-orang yang bertakwa. Bayi yang mati sudah takwa belum? Jadi diukur dengan dalil itu belum dapat dikatakan masuk surga, karena belum bertakwa dan belum beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Sudah berjanji. Kenapa? Di dalam rahim itu sudah ada perjanjian. Oh, coba lihat kita surat 7 ayat 172 yang disodorkan oleh Pak DKM itu, surat 7 Al-A'raf ayat 172. Ikuti saya. 7 Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka. Enggak. 172. Wa id akhadha rabbuka. 172. Surat 6. 7. Oh, surat 7. Wa id akhadha rabbuka. Ikuti saya Bu, surat 7 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim durriyatahu wa ashhadahu ala anfusihim qalu alastu birabbikum
bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya pada kain Al-A'raf 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi waktu kita berada di alam ruh masih berupa roh, Pak. Diambil satu kesaksian oleh Allah. Semua orang kafir pun, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, George Bush, George W. Bush, Vladimir Putin, semua diambil kesaksian. Bukankah aku ini satu-satu Tuhan? Mereka menjawab, benar, Engkau satu-satunya Rabb kami, Tuhan yang menciptakan kami. Semua kesaksian. Bayi juga diambil kesaksian ruhnya di alam ruh. Semuanya mengatakan iya, betul, Engkau satu-satunya Tuhan pencipta kami. Itu baru tauhid rububiyah. Asyhadu an la ilaha illallah. Belum tauhid rasul. Wa asyhadu anna, siapa rasulnya? Ratu Balqis bukan Muhammad rasulnya, Sulaiman. Lihat surat 27 ayat berapa Pak Kinkin? 27 ayat Ratu Balqis ayat 48 atau berapa? 27 Ratu Balqis. Ratu Balqis berkata, wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ratu Balqis masuk kerajaan Sulaiman, long dress-nya disingsat ke, dikiranya air, padahal kaca itu. Kenapa itu long dress-nya diangkat? Nggak usah diangkat, itu bukan air, kaca, bening sekali. Terus Ratu Balqis ngomong, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman kepada Allah Rabbul Alamin. Ayat berapa tuh? Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya. Dan aku berserah diri kepada Allah bersama Sulaiman. Ayat berapa tuh? Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya. Ayat berapa Ustaz? Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya, 44. Silakan membaca artinya. Ya Tuhanku, dari awal. Ya. Dikatakan kepadanya Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia Balqis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Wa aslamtu ada apa? Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ada enggak? Tidak. Dan aku Islam bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ratu Balqis syahadat rasulnya kepada Sulaiman, wa asyhadu anta Sulaiman Rasulullah. Kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru bersyahadat tauhid. Syahadat rasulnya belum, karena kita dilahirkan pada periode kapan Nabi siapa? Ratu Balqis pada periode Sulaiman. Semua ruh itu pernah saksi, Pak.
Bukankah aku ini satu-satunya Rob pencipta kalian? Benar. Ngaku semua orang kafir juga. Tapi syahadat Rasulnya tidak. Musa tidak diakui oleh Bani Israel. Wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Jadi semua sudah Pak. 7172 pernah bersaksi. Itu tauhid rububiyah. Tauhid Rasulnya belum. Karena dilahirkan pada periode Rasulullah siapa? Kita pada periode Rasul Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi belum bersyahadat Rasul di alam ruh teh. Baru bersyahadat tauhid. Bayi itu waktu di alam ruhnya ngomong wa asyhadu alla ilaha illallah. Rasulnya belum, karena belum diutus. Hidup di zaman Nabi siapa? Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir menempati posisi fitrah, suci bersih saja sudah. Suci bersih tidak maksudnya tidak masuk surga. Suci bersih. Setiap yang dilahirkan terlahir dan fitrah, pasti matinya masuk surga. Tidak begitu. Fitrah aja. Lihat hadis Bukhari nomor 1855. Hadis tarjamah Bukhari dengan nomor hadis 1855. Karena hadisnya panjang, ada 3 lembar. Langsung saja ke halaman 123-nya. Temukan dulu hadis nomor 1855. Loncat aja ke halaman 123. Udah ketemu 123 halamannya? Ya. Orang yang tinggi besar yang bersandar di bawah sebatang pohon, ada nggak? Orang yang tinggi besar? Ya silakan. Bukan. Ada nggak? Orang Ya. yang engkau temui berenang dalam Bukan. Laki-laki. Yang tinggi besar. Terus ke bawah. Laki-laki yang tinggi. Silakan. Laki-laki yang tinggi. Ada laki-laki yang tinggi besar bersandar di bawah sebatang pohon. Silakan Pak. Hadis Bukhari 55. Langsung halaman 123. Langsung ke Ya. laki-laki yang tinggi dalam kebun Ya. ialah Ibrahim alaihissalam. Iya. Sedang anak-anak yang dikelilinginya ialah anak-anak yang meninggal di waktu kecil. Iya, terus. Sebagian orang Islam yang hadir bertanya, "Ya Rasulullah, Ya. jaga anak-anak orang musyrik." Bukan jaga. Juga anak-anak orang musyrik. Jawab Nabi, juga anak-anak orang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim nanti di alam barzah ngasuh anak-anak kecil Pak. Lagi bermain di taman indah sekali. Tapi belum di akhirat, belum di surga. Karena belum kiamat. Diasuh oleh Nabi Ibrahim. Kata Rasulullah, anak-anak kecil yang lagi bermain tadi diasuh oleh Nabi Ibrahim. Di mana? Hah? Belum di surga tapi di mana? Di akhirat. Di alam barzah. Kemudian, ya Rasulullah, anak-anak orang musyrik juga, bukan anak orang Islam saja, yang belum dimusyrikkan kedua orang tuanya, iya, anak-anak orang musyrik itu lagi bermain di situ. Sebelum kiamat, belum ke surga. Diasuh oleh Nabi Ibrahim. Ada satu taman yang indah sekali. Nabi Ibrahim duduk. Anak-anak itu bermain-main. Ya Rasulullah, anak-anak orang musyrik juga? Iya, Rasulullah. Sebelum dimusyrikkan oleh kedua orang tuanya. Jadi itu yang meninggal dalam Kecil. anak-anak. Iya, belum dimusyrikkan oleh kedua orang tuanya. Oh, Orang-orang musyrik pada orang tuanya. orang tuanya. Iya. Anaknya belum dimusyrikkan oleh orang tuanya, meninggal, masih kecil. Kita lihat surat 56 ayat 17. Ibu, surat 56 itu surat Al-Waqi'ah. Orang tua kita apa Al-Waqi'ah itu? Surat Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatufu alaihim
wildanun mukhalladun. Artinya Pak? Waqiah ayat 57. Ayat 17. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Mereka di surga dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang awet kepemudaannya. Jadi pelayan-pelayan surga Pak. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Itu yang matinya masih belum balik. Jadi pelayan-pelayan surga itu ayatnya 5, 6, 17. Kita lihat surat 76. Ustaz, kalau yang sudah melewati masa anak-anak itu meninggalnya itu kan sampai tua misalnya gitu ya. Itu kan di surga itu sekitar umur 30-an berarti. Tapi ya kalau yang anak-anak mah tetap anak-anak gitu. Enggak, pemuda. Pemuda. Iya. Anak-anak muda yang tetap muda. Iya, iya, tetap pemudaannya. Jadi di bawah 30 itu. Iya. Jadi pelayan-pelayan surgawi. Lihat surat berapa? Ad-Dahru itu Al-Insan 76 ayat 19. 76 ayatnya 19 tuh. Wa yatuhu ada alaihim wildanun, terus mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansur. Artinya Pak, silakan Bapak. Artinya 19. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Mutiara yang bertaburan. Jadi pelayan-pelayan surga di sana. Wow, kalau di surga jadi pelayan tuh, pelayan bintang 5. Hotel bintang 5. Jadi pelayan, enak lah. Ulangi Pak. Mereka, ulangi artinya. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Dikelilingi mau apa saja, mereka jadi pelayannya. Yang mati masih kecil belum balik. Anak-anak orang musyrik pun masuk ke surga jadi pelayan. Itu ayatnya. Sekarang lihat surat 52 ayat 24. 52 itu surat At-Tur ayat 24 Pak. Wa yatufu gilmanun wa yatufu alaihim. Tadi dan serang gilman. Terus gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'am maknun. Artinya Pak? Bapak silakan artinya. Ayat berapa tadi? 17 ayat 24. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Seakan-akan mereka bagian mutiara yang tersimpan. Melayani mereka. Dilayani Bang. Yang beut diambilin. Diambilin. Ingin apa dikupasin aja. Tinggal Iya. Rasanya kari am itu. Rasa kari am. Dilayani itu. Pemuda-pemuda
Tapi ada juga pemudi-pemudinya. Pasti anak kecil yang perempuan tuh. Ulangi Pak artinya. Wa yatufu alaihim gilman. Atur ayat 24, dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Waduh. Surga yang luas seluas langit dan bumi itu mempunyai pelayan-pelayan, anak-anak kecil yang mati. Sekarang berada di alam barzah, belum ke akhirat, belum ke surga, belum ada tempatnya, belum. Masih di alam barzah, diasuhnya oleh Nabi Ibrahim. Nomor hadis Bukhari 1855 pada halaman 123 tadi ya Pak. Ulangi Pak hadisnya Bukhari 185 halaman 123. Nah, laki-laki yang tinggi dalam kebun ialah Ibrahim alaihissalam, sedang anak-anak yang berkeliling ialah anak-anak yang meninggal di waktu kecil. Sebagian orang Islam yang hadir bertanya, "Ya Rasulullah, juga anak-anak musyrik?" Jawab Nabi, "Juga anak-anak orang musyrik." jadi anak-anak orang musyrik yang belum dimusyrikan oleh orang tuanya. Kalau sudah dimusyrikan ya masuk juga neraka. Anak-anak kecil orang musyrik yang mati masih kecil. Itu dalilnya. Dalil Qurannya surat 56 ayat 17, surat 76 ayat 19, surat 52 ayat 24. 3 hadis itu. 3 dalil Quran. Jadi jangan membawa setiap anak yang lahir dilahirkan atas fitrah. Betul, hadisnya betul. Fitrah itu can nyanding dosa. Silakan barangkali ada 1-2 pertanyaan sehubungan dengan materi yang disajikan atau di luar materi. Kalau mau bertanya silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Kalau belum ada dari saya dulu Ustaz. Kan kalau orang-orang non musyrik itu gitu Ustaz ya, dia ada yang namanya baptis Ustaz. Iya. Nah itu kan dilaksanakan kadang-kadang ada yang masih kecil gitu Ustaz. Apakah itu sudah termasuk anak-anak atau yang masuk ke? Yang masih kecil itu dibaptis itu. Sama pastor, sama pendeta dibaptis. Padahal mestinya bukan dibaptis, disunat Pak. Nabi Isa itu disunat. Kata Yahya Waloni itu disunat. Ini mah dibaptis. Dibaptis itu formalnya masuk Kristen, syahadaten mun urang malah. Tetap saja mati masuk surga nanti. Walaupun dibaptis. Anak-anak dibaptis itu belum dimusyrikan kan? Nanti kalau sudah dewasa baru musyrik. Udah doktrin. Pembaptisan anak-anak yang masih kecil formalitas Kristen gitu. Anaknya nggak kecil, nggak tahu dibaptis, nggak tahu apa anak. Tahunya berenang. Tahunya berenang kan di kebun gitu Pak Ustaz. Iya. Ada yang di kebun, ada yang tidak Pak. Tahunya dibaptis saja. Kakak saya sudah dibaptis. Kalau saya belum dibaptis. Kakak saya duanya sudah dibaptis. Saya mah belum dibaptis. Jadi begitu ya. Pembaptisan itu acara formal, masih kecil dibaptis, dikristenkan. Anak kecilnya nggak tahu dia. Fitrah aja, suci bersih. Tetap masuk surga. Ya. Tetap masuk surga. Masuk surga. Yang dibaptis tidak dibaptis itu masuk surga. Ada lagi, Pak Ji? Ya. Tadi dibahas anak-anak yang meninggal di Masih kecil belum balik. kecil. Ini juga dikembangkan Pak Ustaz. Ya. Saya ingin bertanya
untuk itu kan karena Allah memang belum memberikan kemampuan untuk Beriman kepada Allah, pada Rasulnya, takwa. melihat anak-anak itu ada yang dewasa. Dewasa? Tidak secara medis tidak mempunyai kemampuan fisik dan mental. Oh, jadi Orang cacat. Gila atau tidak sadar? Ada 3 perkara, Pak. Orang yang waktu diutus Rasul sudah ada. Rasul diutus tapi dia telinganya tidak berfungsi. Belum ada alat dengar telinga, Bu, Pak, waktu itu. Torek. Ya. Diutus Rasul tapi dia tidak mendengar. 2, orang-orang yang idiot. Waktu Rasul diutus dia idiot. Tidak bisa mencerna ajaran Rasul. 3 orang yang pikun. Bebas itu, Pak. Di akhiratnya. Tidak masuk neraka. Jadi orang idiot, orang pikun, orang apa lagi satu lagi? Siapa? Apa? Tidak mendengar. Orang tuli. Waktu itu belum ada alat bantu dengar. Kemudian ini juga ada yang saya punya anak yang besar itu autis. Iya. Dia tidak mempunyai komunikasi. Iya. Tidak berkomunikasi. Masuk Pak itu. Yang pertama dia malah suka sholat kayak jari. Tapi saya yakin dia tidak mengenal Iya. siapa Allah. Iya. Saya sering Sudah dewasa ya, Pak? oh ini orang seperti ini itu salah satu calon penghuni surga. Iya, betul, Pak. Apakah itu betul? Betul, Pak. Karena saya juga saya pernah dimasukkan ke karena autis belum berkembang waktu itu Sekolah khusus. ke sekolah tunagrahita yang mentalnya kurang tapi tidak cocok. Nah itu anak-anak yang itu juga begitu. Betul. Sudah datang ajaran Islam, Tidak tahu apa-apa. tapi dia tidak mencerna. Autis. Iya. Lihat surat 17 ayat 15 Pak ayatnya. 17 Al-Isra. Ayat 15. Satu, yang belum datang Rasul atau Rasul sudah datang, tapi kondisinya 3 tadi. Pikun, autis, satu lagi apa? Torek. Surga. Ustaz itu kan maaf surga itu ditingkat-tingkat. Iya. Nah, mereka ini bayangan saya mungkin masuk surga tapi yang paling rendah karena tidak pernah. Nggak masalah, pokoknya masuk surga aja Pak. Kalau ingin orang tuanya bilang, oh ini anak saya harus ke surga tertinggi, apakah masih bisa? Kalau surga tingkat mana saya nggak tahu Pak. Tapi kalau di surga itu kan berarti tidak sembuh, Ustaz. Apanya sembuh? Penyakitnya sembuh. Kalau di surga nggak ada yang cacat. Nggak ada yang torek. Gitu. Mau masuk surga? Adapun kelasnya terserah Allah Pak. Saya tidak tahu kelasnya. Lihat 17 ayat 15. 17-15. 17-15 baca artinya Pak. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya ini untuk keselamatan dirinya sendiri. Ya, berbuat sesuai petunjuk Allah, keselamatan dirinya sendiri. Allah tidak diuntungkan sedikit pun. Terus. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Allah tidak dirugikan orang memilih jalan sesat. Terus. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang Iya, lain. terus. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Allah tidak pernah menyiksa sebelum datang Rasul. Sekarang Rasulnya datang. Tapi kondisi dia 3 orang tadi. Pikun, torek, dan tuli, dan apa? Autis. Dia tidak bisa mencerna apa ajaran Rasul datang. Berarti gitu. Ajaran datang tapi sudah disekolahkan sudah ya. Bagja Pak, bagja Pak. Investasi itu. Adapun surga tingkat mana saya nggak ngerti. Pokoknya masuk surga aja. Kalau Allah berkehendakkan di surga yang tinggi juga bisa Pak. Ada lagi ibu-ibu? Bu Titi? Aduh apa? Orang buta kalau normal mah dapat mendengar Pak. Bu. Orangnya buta tapi dapat mendengar. Ada Quran Braille Ustaz sekarang. Kalau dulu belum ada Braille. Masalahnya yang tuli, kemudian pikun, kemudian autis tadi.
Tidak masuk orang buta, Bu. Walaupun pada zaman Rasul belum ada Braille, Quran Braille belum ada, sekarang ada. Alat bantu dengar belum ada zaman Rasul. Sudah ditemukan alat bantu dengar belum ada. Oh iya, ayah juga kalau dapat biayanya, kalau nggak ada biayanya nggak udah belinya. Satu itu formalnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita sama-sama mendengarkan kajian tentang bagaimana nasib orang-orang anak-anak musyrik ya di akhirat. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk kita semua dan kita dapat hikmah dari ilmu tersebut. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.